Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas. Good morning. Good morning, Miss. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Okay. How are you this morning? How are you? We're fine. We're good. Okay, And you, Miss? I'm fine. Okay. Well, before we'll start reading today, I think let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Is everybody here? Ajeng, Yes, Miss. Wan, Yes, Miss. begin. Yes, Miss. So are you ready to start lesson today? Class? Yes. So are you ready to start lesson today? Ready. Ready, Miss. Okay. Sangat ready. Ready, Miss. Okay. So today we will learn new topic, but I will first ask before we start lesson today. Okay. Do you like some story? Do you like? Saya suka, Miss. Okay. Terutama anime. Wow. Wibu. Wow, nice. So what story usually Ajeng? What, Miss? What story usually Ajeng? Apa story yang kamu suka gitu? Kayak fairy tale, novel, atau Film. Marvel. Marvel. Marvel, Kamu Miss. karakter apa? Suara-suara fiksi. Suara-suara. Story-story fiksi. Oke. Karakter apa, Jeng? Doctor Strange sama Spider-Man, Sir. Miss. Oke. How about you, Jakwan? How about you, Jakwan? Ini Miss lebih suka cerita fiktif, Miss. Yang berimajinasi gitu kali ya. Ya, Oke. So, untuk mempersingkat waktunya, ini Miss akan menampilkan tampilan Pautun yang sudah Miss lihat. Oke. Kita watching, guys. Oke, tampilannya sudah ada, Miss Arya? Sudah, Miss. Oke. Nah, di sini pertama ada definisi dari what is narrative text. Narrative text is a kind of the text to retell the imaginative or factual story that past tense. Atau teks naratif ini adalah jenis teks imajinatif atau faktual pada masa lalu yang rangkaian peristiwanya atau alur ceritanya dari waktu ke waktu nih dijabarkannya, yaitu itu secara kronologis. So, naratif ini bisa aja jadi cerita imajinatif dan cerita yang benar terjadi atau bersifat fakta atau legenda gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada genre of narrative text. Yang pertama, the first ada folklore, cerita rakyat. Cerita rakyat ini merupakan cerita yang turun-temurun sehingga menjadi tradisi masyarakat gitu. For example, cerita rakyat yang kalian tahu apa? Malin Kundang, Miss. Sangkuriang, Miss. Itu Tangkuban Parahu, Miss. Sangkuriang sama Tangkuban Parahu itu sama loh, Jakon. Coba yang lain. Oh iya, Miss. Ya. Toba, Danau Toba misalkan ya.
Nah, terus yang kedua ada fairy tales atau yang kita kenal familiarnya itu adalah dongeng gitu. Yang memiliki definisi cerita anak-anak yang mengandung unsur keajaiban terhadap para tokoh dan terdapat pesan moralnya. For example nih, kayak apa ya? Kalian tahu nggak fairy tales? Dongeng yang menyelipkan cerita Aku, Miss. moral. Apa aja yang gimana? Coba tolong mentionnya. Tinkerbell sama Peter Pan. Tinkerbell sama Tinkerbell sama Peter Pan. oh Peter Pan ya itu bisa termasuk. Ada yang lain Gigi barangkali ada fairy tales yang kamu tahu? Kurang tahu, Miss. Dari Gigi, Saya Miss. jarang. Kenapa? Saya jarang membaca fairy tales. Oke. Oh peri Gigi. Oke. Boleh bisa. Oke next ya guys. Sorry class. Nah, untuk jenis dari naratif selanjutnya ada love story atau cerita cinta. Cerita cinta yang berisi perjuangan untuk memperoleh cinta atau si tokoh utama dalam cerita. For example, yang familiar banget apalagi di kalangan perempuan khususnya Cinderella. You know story about Cinderella gitu? Ya, pasti kalian juga baik Jakwan maupun Gigin juga pasti tahu lah ya mengenai cerita fiktif dari Cinderella. Nah itu masuknya ke dalam jenis teks naratif yang bersifat love story. Selanjutnya ada jenis science fiction, ada horor, ada history, dan sebagainya. Oke, di sini ada what is the purpose of the text. The first to entertain the readers. Jadi fungsi dari naratif teks itu yang pertama adalah untuk menghibur pembaca yang memang membaca jenis teks naratif tersebut. Yang kedua ada to amuse the readers atau dan kata lain untuk membuat pembaca itu merasa happy gitu ya, merasa terhibur atas bacaan atau karangan dari sebuah teks naratif. Kemudian yang ketiga ada to teach moral value yang tadi yang disampaikan bahwa ada jenis-jenis dongeng yang bisa mengajarkan nilai-nilai kehidupan tentunya baik itu bersifat perilaku, adab, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada to change social opinion atau untuk mengubah anggapan masyarakat mengenai perilaku atau peristiwa. Next. Nah, di sini ada generic structure atau struktur dari naratif teks itu sendiri. Yang pertama ada orientation. Ada yang tahu istilah orientation itu seperti apa? Ada yang tahu? Gigin, barangkali Jakwan, barangkali aja.
Sorry, Miss. Oke, Gigin Udah apa? kedengeran? Oke, Gigin apa yang kamu ketahui tentang orientation? Orientasi adalah bagian dari naratif teks di mana bagian tersebut menceritakan tentang awal sebuah cerita. Oke, Itu, jadi Miss. mungkin lebih ke gambaran awal dari alur cerita mungkin ya, begitu maksudnya ya. Nah, itu, Miss. Oke, Miss jelasin sedikit lagi, orientation ini betul kata Gigin, kayak pendahuluan, kayak pengenalan, betul, dari baik itu tokoh, tempat, atau waktu terjadinya cerita. Yang kedua ada complication. Nah, biasanya yang bersifat complication ini merupakan topik di sudah memasuki problem atau masalah dalam struktur naratif teks itu tersendiri. Kemudian yang ketiga ada resolution. Resolution ini adalah the crisis is resolved for better or worse, it's how the end of the story usually happy ending. Tapi untuk resolution ini tidak harus umumnya gitu ya, umumnya itu tidak harus berupa happy ending, tapi kembali lagi kepada alur cerita yang memang sudah diatur oleh pengarangnya gitu atau penulis dari naratif teks tersebut. Oke. Di sini ada other generic structure. Ini maksudnya ada generic structure itu kelas, jadi ini itu adalah sebuah optional gitu. Jadi bisa dipakai atau dicantumkan dalam kita mengidentifikasi naratif teks atau bisa juga enggak, sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ada evaluation. Evaluation adalah the stepping back to evaluate the story or the moral message of the story. Jadi evaluasi ini tuh mengulang baik itu cerita atau pesan moral yang terdapat pada naratif teks itu sendiri sebagai bentuk dari pengevaluasian cerita. Kedua ada coda. Coda is change of the character of reason or way of the story. Jadi adanya perubahan nilai gitu, baik dari karakter cerita gitu atau nilai cerita atau pelajaran dari cerita naratif teks itu tersendiri. Kemudian yang ketiga ada reorientation atau the ending of the story yang menyatakan kesimpulan dari akhir dari cerita tersebut. Jadi yang tadi kata Miss bilang, yang disampaikan bahwasannya naratif teks itu tidak harus mengelulukan happy ending, tergantung kepada alur ceritanya yang dibuat oleh si penulis cerita tersebut. Gitu. Oke guys, untuk penampilan dari PowerPoint yang sudah buat, Miss cukupkan. Tapi di sini Miss akan menampilkan contoh dari penerapan naratif teks structure, generic structure naratif teks itu tersebut. Bentar ya kelas. Sudah ada tampilannya kelas? Sudah ada tampilannya? Sudah ada kelas? Belum, Miss. Belum. Oh, mungkin Belum. jaringan saya kurang bagus ya. Sudah ada belum It's okay, kelas? Miss. Baik, saya share di grup saja ya kelas. Di grup kelas. Oke, oke, Miss. Oke, coba dibuka dulu grupnya. Kita bahas bareng-bareng ya. Di sini ada contoh dari penerapan naratif teks itu tersendiri. Kebetulan ini adalah struktur teks dari Toba Lake atau Danau Toba.
Nah, di situ ada orientation yang mana, kemudian complication yang mana, dan resolution yang mana. Bagaimana kelas? Sudah dilihat tampilannya kelas? Sudah, Miss. Oke, Ada di grup. oke. Nah, mungkin ini narrative text itu kebilang tidak terlalu sulit ya untuk dipahami gitu dari generic statistik juga gitu. Jadi Miss akan contoh soal nih. Contoh soalnya juga sama kalau misalkan ini tidak tampil share screen Miss nih, bisa dilihat di grup. Di situ ada tentang Cinderella kalau nggak salah. Oke, Miss. Ada, Miss. Oke. Coba saya kasih waktu 2 menit cukup ya, karena itu cukup singkat juga gitu. Mangga dibaca dulu, nanti Miss bakal kasih question buat kalian. Oke, Oke, mari Miss. dibaca dulu. Her eyes and departed. Every day, Cinderella went out to her mother's grave and wept, and she remained pious and good. Sudah kelas? Sudah, Miss. Oke, untuk pertanyaan pertama. The story about tells about, ada yang mau jawab? The story about tells about, ada yang mau jawab? Oke Me, aja, Miss. oke aja. Sebentar ya, Ajin dulu, karena Ajin udah. Oke, Miss. Oke, baik aja. The Jawabannya. answer is Snow White, Miss. A. Snow White. Ya, betul, Snow White. Ternyata cerita yang Miss bagikan itu mengenai Snow White ya. Terima kasih ya, berarti Ajeng sudah membaca secara teliti gitu ya. Terima kasih Ajeng. Kemudian yang kedua, the first paragraph is the titik-titik of the story. Ada yang mau jawab? Aku, Miss. Aku. Oke, Gigien. Apa Gigien? Karena pertanyaannya adalah awal paragraf dan tentu saja jawabannya adalah orientation, Miss. Oke, betul. Betul sekali karena identiknya pada dasarnya paragraf pertama itu merupakan pengenalan atau pengenalan dari karakter, tokoh, tempat, waktu. Ya, jadi betul kata Dijin itu orientation. Kemudian yang terakhir, why the Cinderella mother dead? Because she. Saya Miss. Oke, Jakwan. A Miss feel sick. Oke, tuh. Betul sekali. Jawabannya well said. Oke, guys. I think enough from today. Tapi saya harapkan kalian mengkaji kembali ini pembelajaran mengenai listen narrative text ini. Oke. Okay, I think enough from today. See you next week, guys.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.